legislator on the road. Nah, Pak Ketua mau ngajakin Novi kemana nih? Sore hari ini kita mau gerbek kantor Hanura. Oke, kita mau gerbek parpol nih. Parpol dong. Parpol dari Kabupaten Cirebon. Nah, ini Partai Hanura ini partainya Pak Yoga Setiawan, Pak Yoga legislator Setiawan. muda Kabupaten Cirebon yang paling ganteng. Oh, siap. Nah, kita cek kantornya ada isinya apa aja. Oke, kita mau gerbek DPC Hanura ya Pak ya? DPC Hanura, DPC Hanura. Kabupaten Cirebon. Oke, sudah standby nih? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Siap bro. Siap. Ketemu Oke, lagi di siap. sini Pak. Oke, boleh kita masuk ke dalam Boleh. nih Pak? Kita antar. Nah, bentar. Di dalam ada apa aja nih? Oh. Kalau nggak ada jamurannya kita nggak masuk nih. Enggak, siap ya Pak Yoga Siap. pokoknya. Oke deh. Boleh. Ini Saya pertama antar. kalinya Novi kesini. Mari silakan Pak Ketua. Mana Oke. Oke, kita Ya. masuk pemirsa. Ini ruang ala kadarnya. Kantor Hanura ini ruang tamu kita. Nah, di sini kita lagi mengadakan Assalamualaikum. pemutahiran data. Kenalin dong sama kita ini siapa Ini nih Pak? Pak Indra Dahlia, bendahara DPC Hanura. Oke. Dan ini Pak Agus selaku ketua Bapilu. Ini kayaknya saya Nggak asing ya Pak? Nggak asing. Nggak asing. Senior kita nih ya. dulu perangnya bareng kita ini di Gunung Jati ini. Ternyata masih istiqomah di Hanura. Siap, pasti setia nih ya. Karena sesuai dengan namanya hati nurani. Iya. Iya. Tidak lepas. Oh, sudah melekat gitu ya Pak. Bisa aja nih Bapak ya. Ngomong-ngomong ini aktivitas tadi ya Pak. Coba lihat dong Pak nih. Boleh? Ini Pemutakhiran data. kepengurusan karena memang ada beberapa yang mesti kita lengkapin untuk KPU. Oke. Kaitan yang terakhir mungkin pembuatan rekening ya, rekening Iya. partai. Kemudian mungkin ini ada beberapa untuk verifikasi bacalek. Baca lagi. Oke, sudah persiapan ya untuk tahun politik di Pak Yoga dari Hanura ini ya. Iya, harus. Oh, Harus sudah siap. harus sudah siap. Iya. Gimana responnya nih dari masyarakat Pak? Alhamdulillah puji syukur selama ini untuk Hanura walaupun dibilang partai kecil karena mengingat beliau itu perjuangannya Pak Wiranto. Jadi Pak Wiranto oke siap. Jadi Semangat mayoritas lah banget nih masih- Bapaknya nih Pak Ketua. Harus ditularkan ke kita semua semangatnya. Novi, saya punya pantun nih buat Apa tuh, Pak? Hanura. Udah duduk Siap, aja. siap, siap. Apa nih Tenang pantunnya? aja. Iya. Kasih pantun dulu. Oke, siap. Masak air biar matang. Cakep. Air diangkut pakai timba. Cakep. Ketua DPC Hanura yang ganteng. Iya. 2024 kursi Hanuranya bisa bertambah. Amin. Bertambah, Pak. Sahabat sedulur Cirebon bahagia, ini tantangannya Pak Yoga ini harus bisa menambah kursi Hanura. Kalau sekarang satu targetnya tahun 2024 berapa nih? Berapa nih Pak Yoga? Minimal. Minimal satu Minimal. dapil satu kursi. Oke. 7 kursi. 7 kursi jadi apa? 7 kursi. Saya semangat saya ya dari satu dapil apapun alasannya dan bagaimanapun caranya kita harus bisa mencapai satu kursi. Waduh. Per dapil. Itu kan target optimis. Target Optimis, optimis. Kalau target moderatnya, dapil berapa nih yang mau dijadiin andalan? Kalau 5 kursi? 1, 1, kemudian Tiga. 3, 3, kemudian 4, 4, kemudian 6, 7. 6, 7. Nah, ini berarti skema di pertarungan di dapil 1, 3, 4, 6, 7 ini udah seberapa serius nih teman-teman ngatur skenario Ya, lapangannya? alhamdulillah karena dari beberapa dapil yang memang saya sebutkan tadi sudah ada beberapa bacalek yang menurut kami punya potensi. Potensi. Nah, tinggal bagaimana kita memoles kemasan tersebut saja. Padahal ngomong-ngomong program-program yang dimiliki Hanura, boleh dong? Nah, Kasih tahu nih. boleh nih kasih tahu ke teman-teman di Rumah nih. Boleh. Gimana Pak? Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Laka Padane. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Laka Padane. Apa nih visi misi strategisnya? Strategi kita yang jelas karena Ketua DPC Hanura ini
kaum milenial. Iya. Iya. Itu jadi bagaimana caranya kita bisa menjaring kaum milenial untuk bisa bergabung pada Partai Hanura. Ya, pertama. Kemudian yang berikutnya kita lagi ada program Bazar Hanura. Bazar Wah. Hanura. Oke. Yang insya Allah nanti kita akan adakan di daerah Dapil 1 yang sampai dengan mudah-mudahan sampai dengan sebelum Lebaran. Oke. Ada program itu yang memang itu anggota-anggotanya semua anak muda semua itu. Kaum milenial Kaum semua ya milenial. sasarannya. Ya. Berarti melibatkan para pelaku UMKM gitu atau Jelas. bazar tuh. Iya. Jelas harus melibatkan. Tanpa dia nanti kita nggak bisa dapat. Oh gitu Pak. Iya iya. Ini juga nih Pak untuk woro-woro nih Pak. Nanti Mbak Novi tinggal Iya. minta bocoran aja. Lokasi di mana gitu, Nah, apaan gitu ya Pak ya. Kalau perlu kita gerbek pasar. Boleh ya Pak Yoga ya. Undang-undang dong kita nih biar lebih Siap. meriah lagi. Siap, Gitu. pasti. Mulai kapan tuh Pak nanti? Mulai. Kita sedang melakukan rencana awal. Tadi juga sempat dari kawan-kawan dan perwakilan Hanura datang ke kantor setelah paripurna. Untuk skema awal sudah diberikan kepada saya untuk bisa meng-ACC, dan kemudian yang berikutnya mungkin tinggal nunggu teknis di lapangan saja nih. Tinggal nunggu. Iya, kalau untuk perizinan sudah, kemudian kondusivitas di lapangan juga sudah, tinggal teknis dan nanti bagaimana caranya kita bisa memeriahkan bazar di daerah Dapil 1. Tunggu kejutannya gitu ya Pak. Mbak Novi, Iya Pak. kemarin kan banyak yang komplain soal aspirasi jalan berlubang. Oh Ya. iya gimana tuh? Gimana nih misinya teman-teman Hanura untuk memperjuangkan jalan mulus mantap Cirebon tanpa lubang? Gimana tuh punya Kan kiat apa kebetulan nih? beliau pengampu Komisi 3 juga, Oh. Komisi Betul. Infrastruktur. Membidanginya tuh apa ya? Harus dijawab ini. Harus dong. Sangat-sangat Gimana nih penting. Tapi langsung? jangan hanya dengan cinta jawabnya. Iya. Harus dengan ini nih. Substansi. Kapan Betul, nih kita betul, Pak. beresin jalan berlubang? Karena Udah pakai masyarakat cinta ya, Pak? udah nggak tahan. Kita nih, nggak Pak. butuh cinta sekarang Pak. Nggak mau Betul. ya Pak. Jadi kalau dari Hanura tersebut, kalau dari Hanura sendiri, ini kan saya selaku Wakil Ketua Komisi 3 Pak, di DPRD Kabupaten Cirebon, yang tentunya berdasarkan amanat Kang Lutfi selaku Ketua untuk bagaimana caranya dari tahun ke tahun masalah infrastruktur harus ditertangani. Iya. Dan perlu kita ketahui bersama masyarakat Kabupaten Cirebon bahwa di tahun 2023 ini insya Allah beberapa ruas yang memang kemarin sempat viral akan segera diperbaiki. Kaitan pelaksanaannya mungkin paling telat setelah Lebaran, karena sekarang sudah masuk review di UKBBJ, tinggal pengumuman tender, kemudian mungkin pelaksanaan. Jadi setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Jadi Kita pentingkan setelah Lebaran. jalan-jalan strategis sudah bisa dirapihkan ya. Insya Allah seperti mungkin daerah Pertengahan Tegal, tahun. ya Tegal Sari Lembah Tambah itu kan Aman. tahun ini Tegal aman, Sari walaupun Lembah. memang tidak sampai ujung ya, tapi untuk ujungnya mungkin bisa menggunakan pemeliharaan rutin. Iya. Kemudian Arjawinangun Suranenggala, Oke. itu sepanjang ruas jalan tersebut. Itu Kalau- aspal apa rigid rencananya? Oh, semuanya rigid Pak. Semuanya rigid Semuanya pemirsa. rigid. Kita tunggu nih. Kita tunggu ya Pak. Karena kami kan kemarin di DPRD di Banggar memastikan itu teralokasikan dan Iya. sudah teralokasikan. Sudah. Nah, sekarang tinggal gimana caranya kita dorong pemerintah untuk segera Digelarkan. karena masyarakat sudah nunggu nih, Mbak. Sudah nunggu lama Pak Yoga. Kalau kita ke bawah tuh yang ditanya Pak Ketua, Pak Yoga, kapan nih jalan Cangkring dirapihkan? Tuh itu Pak. Mulai masyarakat datang ke sini, ke kantor sampai ke rumah. Ya ampun, Kalau langsung masalah dia dikejar tuh infrastruktur Pak Yoga nih ya. jelas. Makanya saya buka di sini. Kemarin agak viral juga tuh. Saya nutup lubang di sepanjang jalur Cangkring Iya. sampai 35 dump truck. Aduh. Karena memang beban moral ketika ada masyarakat, kemudian pengurus ini ketika didatengin masyarakat sampai datang mengadu ke kantor Hanura. Turun langsung ya Pak. Iya, Kalau kemudian ke kantor DPRD sampai ke rumah, Pak. Itu moral khususnya kami lah di di kepartaian di Hanura lah, khususnya kami. Oleh karenanya karena memang saya membidangi Komisi 3, mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan karena itu memang kepentingan masyarakat. Jadi bansosnya Kang Yoga bukan sembako, tapi limstone. Pakai itu jalan Cangkring. Sedulur Cirebon bahagia,
Jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Laka Padane. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon Bahagia, boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Laka Padane. Bermanfaat sekali ya Pak ya. Alhamdulillah sedikit mengurangi Mbak. Yang aduh luar biasa itu lubangnya saya segede-gede gaban itu Mbak. Ya tapi alhamdulillah dari ujung Pantura sampai wilayah Cangkring sudah tertutup Mbak. Oke. Tinggal kita nunggu dari APBD saja masuk. Insya Allah clear. Kita harus mulai mengoperasionalisasi amanah yang kita terima nih. Betul. Jalan harus rapi, sampah harus tertangani, banjir harus selesai. Soal pengangguran kemiskinan pelan-pelan. Pelan-pelan Kita bertahap gitu ya Pak perbaiki Yoga ya. sistemnya. Gitu. Oke, nah ada target apa nih Pak untuk kedepannya nih dari komisi Bapak juga atau dari Hanuranya juga? Untuk target sebetulnya kita menunggu kesiapan dan kesepakatan kawan-kawan DPD yang tentunya dipimpin oleh Kang Lutfi. Balik lagi. Kan gitu, jadi manakala Kang Lutfi sudah mentargetkan A, B, C, D, Z, ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus laksanakan karena memang sebetulnya itu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke. Kolaborasi sinergitas yang ada di DPRD kan menjadi satu kekuatan yang signifikan untuk memastikan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Cirebon berjalan baik. PR-PR ini kita urai satu persatu. Kalau kita kan di DPRD motonya tiada hari tanpa solusi. Salah satu bentuk kontribusi inovasi dari masing-masing anggota banyak nih. Salah satunya dari yang tadi Mas Yoga. Bansosnya diganti limstum sampai 35 Damtrak. Ada juga teman-teman yang lain di timur, di barat. Nah, ini bagian dari ikhtiar kami bahwa setiap hari harus ada solusi. Harus ada solusi. Jadi kontribusi teman-teman dari lintas partai harus tetap optimal supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan unggul. Oke. Sampah juga. teman-teman udah berhasil ngawal pembangunan TPA Kubang Delek. Nah, coba kita tanya Gimana? sama yang langsung ngawal. Perkembangannya nih, Pak Yoga. Alhamdulillah TPA Kubang Delek per hari ini walaupun memang belum bisa beroperasi 100%, tapi setidaknya kaitan dengan fisik pembangunannya sudah 100% Mbak. Kaitan dengan kekurangan anggarannya tahun ini mungkin Pak Ketua jelas di KPPS kemarin sudah ditetapkan bahwa akan ada tambahan anggaran untuk Kubang Delek agar kiranya bisa lebih optimal lagi untuk bisa mengatasi permasalahan sampah. Jadi intinya butuh satu kali anggaran lagi untuk bisa memaksimalkan, mengoptimalkan kaitan dengan masalah sampah. Karena memang produktivitasnya belum optimal. Supaya optimal, selain kebutuhan yang 5 miliar ada kebutuhan perluasan, tapi mungkin tahun depan katanya. Iya. Mungkin untuk warga Kabupaten Cirebon tadi dari beberapa perbincangan dengan Pak Ketua, dengan Mbak Novi berkaitan dengan yang paling substansi adalah masalah jalan dan masalah persampahan. Kami di DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen bersama Pak Ketua Dewan agar supaya di 2024 sampai dengan menjelang akhir masa jabatan kami sekiranya bisa menyelesaikan permasalahan infrastruktur dan persampahan. Nah, kami di 2023 sudah membuktikan untuk alokasi anggaran supaya bisa dipush ke permasalahan infrastruktur. Betul, berkaitan dengan amanat Pak Ketua ini. Fokus ke infrastruktur. Harus fokus. Fokus ya tentunya itu yang melekat pada Komisi 3 tentunya Pak. Ya, itu memang amanat yang partai emban kepada saya, ya bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di leading sektor Komisi 3. Oke deh. Jadi kesimpulannya apa ingin disampaikan Hanura kepada warga Kabupaten Cirebon? Untuk Hanura ke masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya kaum milenial, jangan lupa pilih Hanura.
Hanura Bangkit. Hanura Jaya. Hanura Menang. Makan abon diganti pakai cilok. cakep. Cakep. Hai orang Cirebon, jangan lupa Kang Lutfi 2015 dicolok. Oke deh, Siap, pemirsa siap, ya. siap. Jangan lupa saya jadi bingung nih yang mana gitu pemirsa ya. Jangan lalu aja promosi. Yang Untuk pasti- masyarakat Cirebon tahun 2024 Kang Lutfi harus duduk nomor 1. Oh, oke. Siap berkolaborasi nih kayaknya pemirsa ya. Harus. Oke deh, makin seru makin memanas sih kayaknya, tapi kita harus cepet-cepet nih isi tenaga dulu Pak, karena kita harus berbuka puasa pemirsa ya. Kita harus pulang lagi nih ya, Pak Iya. Ko ya. Kita mau gerbek ke parpol lainnya ya. Ya, siap. Oke, kita mau keliling-keliling Pak Yoga. Boleh. Ini pertama loh Pak. Oh, Iya, luar biasa. Hanura yang pertama, besok kita keliling lagi begitu. Luar biasa. Sukses ya Pak ya. Amin. Amin. Sukses, Mas Amin. Yoga, mudah-mudahan Terima kasih. teman-temannya terkonsolidasi dan Amin. tambah oke. Oke. Cirebon yang lebih hebat. Siap pemirsa, Siap. kita harus pamit. Sampai jumpa. Ada program itu dipersembahkan oleh DPR Kabupaten Cirebon.